anything in here, hon? Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul The Conjuring. The Conjuring menceritakan sebuah keluarga yang baru saja pindah ke rumah baru. Hanya saja tanpa mereka ketahui ada sesuatu yang janggal di rumah baru mereka. Film ini adalah hasil garapan dari sutradara Australia kelahiran Malaysia yang bernama James Wan. Tanpa terlalu menjelaskan banyak di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya kopai. Untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diceritakan sebuah boneka yang sering berpindah tempat dengan sendirinya. Tahun 1969, kisah ini diceritakan oleh Debbie, Camilla, dan Rick. Mereka merasa boneka itu telah dirasuki setelah kematian seorang gadis berusia 7 tahun yang bernama Annabelle Hagen yang mati di apartemen ini. Suatu hari, mereka berdua melihat boneka itu berpindah tempat ke lorong. Padahal mereka menyimpannya di ruang tamu. Bahkan, kamar mereka sudah terlihat acak-acakan dengan tulisan dan coretan. Debbie yang terlihat marah langsung membuang boneka itu ke tong sampah. Di saat malam harinya, mereka mendengar ketukan pintu. Namun ketika Debbie membuka pintunya, dia hanya menemukan tulisan "Rindu Padaku". Mereka pun sangat ketakutan. Untuk itulah mereka menceritakan kisah ini kepada Ed Warren dan istrinya yaitu Lauren Warren. Mereka berdua akhirnya punya kesimpulan boneka itu hanyalah perantara dan roh itu punya tujuan untuk merasuki Debbie atau Camilla. Di sebuah aula gereja, Ed dan Lauren memperkenalkan diri mereka sebagai demonologis, yaitu seseorang yang ahli tentang setan atau pemburu hantu, atau bahasa kerennya yaitu Ghostbuster. Mereka mengatakan boneka itu telah mereka simpan. Sejak tahun 1960, Ed dan Lauren dikenal sebagai penyidik paranormal. Ratusan kasus berhasil mereka ungkap, namun hanya satu kasus yang sangat berbahaya dan itu mereka rahasiakan sampai sekarang. Dan inilah film The Conjuring. Harrisville, Rhode Island tahun 1971. Sebuah keluarga baru saja pindah ke rumah barunya. Dia bernama Roger, istrinya Caroline, dan anak-anak mereka. Baru saja tiba, anjing mereka yang bernama Sadie seperti mencium sesuatu hingga anjing tersebut tidak mau masuk ke dalam rumah. Hari itu mereka sibuk berbenah di rumah yang ternyata berada di sekitar hutan dan danau. Namun tidak bagi April, putri terkecil mereka yang sedang asyik bermain dengan sebuah kotak mainan di tepi danau itu. Di saat malam harinya, ketika anak-anak mereka sedang bermain petak umpet, Roger menemukan sebuah lubang bawah tanah di salah satu ruangan. Oh, I think we have a cellar or something. Thank you. Menggunakan korek api, Roger turun ke bawah dan menemukan beberapa barang lama seperti piano dan yang lainnya. Saat kembali ke atas, Roger meninggalkan koreknya. Sampai malam hari, anjing mereka Sadie tetap saja tidak mau masuk ke dalam rumah. Hal yang aneh menurut Roger dan istrinya. Mereka belum mempermasalahkan hal itu dan celepot. Di pagi hari, Roger sudah terlihat membereskan barang-barang di ruangan bawah tanah itu. Satu keanehan yang mulai terjadi ketika Caroline melihat jam berhenti di jam 3. Dan itu dia lihat juga di jam dinding yang berada di lorong. Yeah. This clock stopped at 3:07 and so did the one in the hallway.
That's weird. Carolyn pun melihat sebuah bekas luka di kakinya dan mengira suaminya yang melakukan itu saat adegan malam mereka. April pun berteriak ketakutan ketika melihat anjing mereka Sadie telah tewas. Oh my god! Oh, Sadie. Kembali ke Ed Warren. Di rumahnya, dia banyak mengkoleksi berbagai benda mistis yang cukup menakutkan yang dia ambil dari rumah ratusan orang yang meminta tolong kepadanya. Ini dia jelaskan kepada seorang reporter yang datang mengunjunginya, termasuk boneka Annabelle yang dia simpan di sebuah lemari kaca. A very powerful demonic has latched itself onto her. So when you guys Take great precaution. but what about your wife? What about her? Dia melarang anaknya yang bernama Judy untuk masuk ke ruangan ini. You take Judy upstairs? Oh, sure. You can't go into this room no matter what, remember? Yes, Dad. Kembali ke rumah Roger, jam kembali berhenti tepat pukul 3. Christine yang sedang tidur menyangka adiknya Nancy telah menarik kakinya, termasuk bau kentut yang mereka rasakan. Stop farting. It really stinks. Dan Roger yang tertidur di meja kerjanya mulai merasakan ada yang aneh saat TV tiba-tiba menyala. Kemudian, jendela yang terbuka dan melihat anaknya berjalan dalam keadaan tidur di tengah malam. Dan di saat pagi harinya, punggung istrinya kembali mengalami memar yang tidak dia sadari. Ketika Roger mau berangkat kerja, dia menemukan seekor merpati jatuh dan 3 anak mereka berangkat sekolah. Dan di rumah, Carolyn melihat anak bungsunya April berbincang dengan seseorang yang dia sebut bernama Rory, yang dia lihat di sebuah cermin dari mainan putarnya. Boo, Mommy! Got ya! Di sini, April memintanya untuk bermain petak umpet. Dan di kamar, Carolyn sudah merasa menemukan April di sebuah lemari baju. Namun saat dia membuka penutup matanya, ternyata April berada di ruangan lain. Karena ini film horor, pasti ada kebetulannya. Dan kebetulan ayah mereka Roger mendapat pekerjaan. Dan direncanakan dia akan berangkat ke Florida selama seminggu. Saat malam hari, Christine merasa ada yang kembali menarik kakinya. Saat terbangun, dia mengira Nancy yang melakukannya. Dia lalu melihat ke bawah ranjangnya dan merasa melihat seseorang di balik pintu kamar. Sambil menangis, dia membangunkan Nancy. Namun Nancy merasa tidak melihat ada seseorang di sana. Dan tiba-tiba, I don't see anyone. Ugh, it's that smell again. Roger dan istrinya terkejut mendengar teriakan dari Christine. Dia mengatakan orang yang dia lihat itu mau keluarganya mati. Di saat malam hari, Lauren kembali melihat luka memar di badannya bertambah. Dia mendengar suara dan mengira anak-anaknya belum tidur. Namun saat dia memeriksa kamar mereka, ternyata semua anaknya sudah terlelap. Dan tiba-tiba foto-foto mereka yang dipajang di dinding seketika berjatuhan. Lauren terkejut, kemudian mencari pelakunya yang dia kira bersembunyi di ruangan bawah tanah. Who is that? Dia mengancam akan menguncinya di sana, namun saat hendak kembali ke atas, dia terbanting saat pintunya tiba-tiba tertutup. Lauren mulai dihantui oleh roh jahat.
Di kamar tidur, Andrea kembali terbangun saat melihat adiknya Cindy membenturkan kepalanya sambil tertidur. Andrea mencoba membuka pintu lemari bajunya, namun saat mereka melihat ke atas lemari, Roger yang baru pulang mendengar suara teriakan di dalam rumahnya. Dia pun langsung bergegas masuk. Who's in here? Kembali ke Ed dan Lauren yang sedang menayangkan video seseorang yang sedang kerasukan hingga pria ini mengeluarkan air mata darah. Bahkan tanda salib terbalik muncul dari tubuhnya. Menurutnya ada 3 hal yang sering dilakukan oleh setan, yaitu gangguan, penindasan, dan kerasukan. Rupanya Lauren hadir mendengar penjelasan Ed di ruangan ini. Leads them to the third and final stage, possession. Setelah acara itu, Lauren meminta tolong kepada Ed dan Lauren. Look. Of course we will. Setelah sampai di rumah ini, Ed mendapat tanda-tanda kegiatan roh seperti bau busuk yang sering mereka rasakan, kemudian bunyi ketukan dan jam selalu berhenti tepat pukul 3.07. Ketika masuk ke ruangan bawah tanah, Lauren dengan mata batinnya merasakan banyak hal buruk terjadi di rumah ini. Something awful happened here, Ed. Tanggal 1 November tahun 1971, Ed mulai melakukan pekerjaannya untuk mengungkap sosok roh jahat yang mengganggu keluarga Roger. Dia merekam cerita awal saat mereka mulai menempati rumah ini. Di sisi lain, Lauren berbincang dengan anak bungsu mereka yaitu April yang sering berbicara dengan sosok bernama Rory. Lauren berhasil melihat sosok anak dari mainan cermin putar miliknya. Dia kemudian pergi ke danau dan Ed langsung menyusulnya. Ketika berbalik, dia melihat mayat tergantung di sebuah pohon. Kepada Roger dan istrinya, mereka menyimpulkan harus melakukan penyucian untuk mengusir roh jahat di rumah ini. Barely know. We have to get out of here. I'm afraid that's not gonna help. Wants your house and your land. Saat baru tiba, Lauren sudah melihat roh itu menempel di tubuh Roger dan anak-anaknya. Pergi dari rumah ini bukan solusi terbaik untuk mereka. Untuk melakukan penyucian yang disebut sebagai cara kuno, mereka terlebih dahulu harus mengumpulkan berbagai bukti. Saat kembali ke rumah, Ed kembali memutar rekaman, namun hal aneh terjadi. Suara Carolyn tidak terdengar dalam rekaman itu. My name is Ed Warren. Terungkap, rumah pertanian itu dibangun tahun 1863 oleh Judson Sherman. Dia menikah dengan wanita bernama Bathsheba, dan dia punya hubungan dengan Meriton Esti yang dituduh sebagai penyihir dan penyerang. Dia juga menghindari pengadilan. Setelah mereka menikah dan mempunyai bayi yang baru berusia 7 hari, Judson memergoki bayinya dikorbankan ke sebuah perapian oleh si penyihir ini. Dia kemudian lari ke pohon di dekat danau dan memanjat untuk menyatakan cinta pada iblis kemudian bunuh diri. Waktu kematiannya tercatat jam 3.07 pagi. Kemudian terlihat dalam foto seorang anak yang bernama Rory yang hilang misterius di hutan. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari rekaman mereka dan waktu kembali berhenti tepat pukul 3.07 pagi. Ed dan Lauren kembali datang ke rumah ini. Kali ini mereka membawa tim dan berbagai peralatan. Tak lama, seorang polisi yang bernama Brad ikut datang. Mereka mulai memasang berbagai alat sensor suhu dan video untuk merekam. Ketika Lauren memegang tangan Carolyn, dia dapat merasakan kebahagiaan di keluarga ini, terutama saat mereka menikmati liburan di sebuah pantai. Di saat malam harinya, Ed dibantu Adam mencoba mengecek peralatan yang Ketika pintu ruangan bawah tanah kembali terbuka dengan sendirinya, Ed ditemani Lauren dan polisi Brad masuk ke ruangan bawah tanah itu. Mereka belum menemukan hal yang sangat ganjal, hanya sebuah suara dan pintu itu tertutup dengan cepat. Di keesokan harinya, ketika Lauren sedang menjemur pakaian di rumah ini, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang.
dia kembali melihat sosok misterius di kamar Carolyn. Carolyn yang sedang tidur muncul memar merah di tangannya, dan tiba-tiba Are you okay? I'm fine. You sick? I woke up just feeling a little nauseous. Roger menemui Ed yang sedang mencoba memperbaiki mobilnya. Terungkap di sini, meskipun mereka selalu berusaha membantu orang, namun efek buruk akan dirasakan oleh Lauren. Dalam kasus sebelumnya, Lauren mengalami trauma hingga dia tidak mau makan dan keluar dari kamarnya selama 8 hari. Malam hari pun tiba, penyelidikan kembali dilakukan. Brad yang akan mengambil kopi, dia merasa melihat seseorang di luar dan dia kemudian Saat kembali masuk, di cermin dia seperti melihat seorang wanita pembantu yang terluka di tangannya dan tiba-tiba Ed? Ed dan tim pun terkejut. Di ruangan lain mereka pun melihat sosok. Ternyata Cindy berjalan dalam keadaan tidur. Roger dan Ed mengikutinya, sedangkan Adam dan Lauren mendengar suara rekaman di dalam kamar itu. Dan ternyata Cindy sedang berbicara dengan sosok lain. Ketika pintu berhasil dibuka, mereka tidak menemukan Cindy. Ed meminta sinar UV dan terlihat jejak kakinya. Setelah pintu lemari itu dibuka, ternyata ada ruangan lain dan Cindy ditemukan. Dan menurut April, di sanalah Rory bersembunyi saat ketakutan. Lauren mencoba masuk ke sana dan meminta kotak mainan yang biasa tersimpan di sana. Lauren juga menemukan sebuah tambang yang persis untuk digunakan bunuh diri. Akan tetapi, Lauren pun terperosok masuk ke bawah lorong itu. Ed mencoba mencari keberadaannya. Lorraine! 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 Lauren kembali menyalakan kotak mainan itu dan dari cerminnya dia melihat sosok wanita yang sedang memegang pisau penuh darah setelah membunuh anaknya. Situasi pun semakin mencekam. Muncul banyak sosok lain dan situasi mengerikan mulai terjadi. Kalung Lauren tertinggal di ruangan bawah tanah itu. Lauren mengatakan dia merasuki sosok si ibu untuk membunuh anaknya. Dan tiap malam dia mengunjungi Carolyn dan memberinya tanda memar. Rambut Nancy tiba-tiba naik ke atas. Sosok itu menarik dan membantingnya. Kejadian itu direkam oleh Adam. Di keesokan harinya, Roger mengamankan keluarganya. Lauren pergi ke tepi danau dan dia terkejut melihat anaknya Judy tenggelam di sana. Judy? Oh, God. Dan itu adalah sebagai peringatan dari roh jahat itu untuk mereka. Ed dan Lauren menunjukkan bukti rekaman video mereka kepada pastor dan meminta pertolongan kepadanya untuk melakukan penyucian kepada keluarga ini. Serangan kali ini datang kepada keluarga Ed. Anaknya yaitu Judy terbangun saat malam hari. Judy mencari ayah dan ibunya. Di ruangan khusus itu, ternyata boneka Annabelle telah hilang dari kotaknya. Dia melihat sosok perempuan dengan boneka Annabelle di pangkuannya. Judy langsung berteriak meminta tolong neneknya.
Di saat yang sama, Ed dan Lauren baru saja tiba. Mereka bergegas menolong Judy yang terkunci di dalam dan tiba-tiba Get away from the door, Judy! Ed memeriksa ruangannya dan menemukan Annabelle masih berada dalam ruangannya. She's still in the case. Roger yang mengamankan keluarganya di sebuah hotel mendapat kabar bahwa ibu mereka membawa Christine dan April. Roger kemudian menghubungi Ed. Mereka sudah menebak bahwa Caroline membawa mereka kembali ke rumah itu. Ed dan Lauren kembali ke sana termasuk Brad dari kepolisian. Mereka mendobrak pintu dan menemukan Caroline di ruang bawah tanah hendak membunuh Christine. Semua orang berjibaku mencegah hal itu. Tenaganya sangat kuat dan mereka berencana membawa Caroline ke gereja. She won't let her leave the house. Namun penyihir itu langsung melakukan serangan dan tubuh Caroline semakin memburuk jika dia dibawa keluar dari rumah ini. Mereka hampir tidak bisa mengendalikan Ed memutuskan melakukan penyucian dan pengusiran roh jahat langsung di rumah ini. Son, Holy Spirit. Sementara itu, Adam berusaha mencari keberadaan April. Baru saja Ed membacakan kitab, serangan langsung datang dan ribuan burung datang menyerang rumah ini. Adam mencoba mendobrak lantai karena April terdengar berada di bawah sana. Di ruangan bawah tanah, Ed terus membacakan mantra-mantra dan melihat makhluk yang merasuki Caroline mulai keluar dari tubuhnya. I command you to reveal yourself! Sesaat situasi menjadi lebih tenang, namun tiba-tiba kursi yang mengikat Caroline mulai terangkat. Dia terlepas dari kursinya dan serangan kembali datang. Wajah Caroline sungguh menyeramkan. Senjata Brad tiba-tiba meletus dan hampir menembak mereka. Caroline yang masih dirasuki kabur melalui lorong bawah tanah sambil membawa Bathsheba! dan April yang berada di lorong itu mencoba menghindari kejaran ibunya. Ed kembali membacakan mantra dan Lauren memegang kepalanya untuk membantu dia melawan makhluk itu. Begitupun Roger memberi semangat untuk istrinya melawan roh jahat yang merasuki dirinya. Lauren memberinya ingatan kebahagiaan keluarga mereka, hingga makhluk itu akhirnya keluar dari tubuh Caroline. Ed dan Lauren berhasil mengusir roh jahat itu keluar dari rumah ini. Mereka pun kembali ke rumah, dan kotak mainan itu menjadi tambahan koleksi mistis pribadinya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Conjuring ini? Menurut saya, The Conjuring di sini merupakan film horor yang selain seram juga digarap secara apik. Dari tata kamera dan tata suaranya saja sudah kita dapat nilai bahwa film ini tidak main-main. Ya, bukan film horor ecek-ecek ibarat kata. Meski mengangkat kisah haunted house yang telah usang, film ini tidak kehilangan keseramannya. Unsur religi yang diangkat di film ini menjadi sesuatu yang menarik. Hal ini mampu membuat film ini menjadi sederhana yang pada akhirnya membuat kengerian film ini terasa nyata. Dan hingga pada akhirnya kita kembali ke slogan Broview, yaitu apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Madep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.